Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia mengalami masa-masa berbuat dosa, yaitu ketika dia berzina dengan Batsyeba dan kemudian dia ditegur oleh Nabi Nathan. Yang menarik dari Mazmur ini adalah bagaimana respon Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Pada dasarnya kita mengerti bahwa setiap orang tentu pernah berbuat dosa. Setiap orang pernah berbuat kesalahan. Dan oleh karena kesalahan yang dibuatnya, ada orang-orang tertentu yang cukup peduli. Orang tertentu yang cukup mengasihi. Dan orang ini mencoba mengingatkan. Orang ini mencoba untuk menegur. Namun yang seringkali kita lihat adalah respon orang yang ditegur itu bermacam-macam. Ada yang menerima dengan rendah hati, tapi ada juga yang marah. Ada juga yang tersinggung. Ada juga yang bahkan memusuhi orang yang menegurnya itu. Kali ini kita lihat bagaimana respon Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Sebagai catatan, kita mesti harus ingat bahwa Daud adalah seorang raja. Daud bisa dikatakan orang nomor 1 di seluruh Israel. Jadi, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, maka kita akan melihat bagaimana respon orang nomor 1 di Israel ini. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-5. Ini respon Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi respon Daud adalah dia mengakui setiap dosa dan kesalahannya. Ini respon yang sangat bagus, ini respon yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi Daud adalah raja, orang nomor 1. Mestinya dengan posisinya sebagai raja, Daud bisa saja merasa teguran itu mempermalukan dia. Bisa saja Daud menjadi marah dan kemudian justru menghukum Nabi Nathan yang mempermalukan dia. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Yang Daud lakukan adalah dia mengakui kesalahannya. Sebab Daud berkata, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Artinya ketika dia berzina dengan Batsyeba, tidak hanya dosanya dengan Batsyeba itu saja, tetapi dia bergumul dengan dosa-dosa yang lain, yaitu ketika dia mencelakakan suami daripada Batsyeba, yaitu Uria, prajuritnya yang begitu setia kepadanya. Jadi saudara, Daud mengakui semua dosa, semua kesalahannya. Demikian pula halnya dengan kita. Hal terpenting ketika kita berbuat dosa adalah kita harus mengakui ketika ada orang yang mengingatkan dan menegur setiap kesalahan kita. Saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu butuh kerendahan hati. Karena seringkali kita merasa tersinggung ketika dalam tanda kutip dipermalukan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Daud adalah mengakui setiap dosa dan kesalahannya. Lalu kemudian hal yang kedua, ini hal yang bagus juga yang kita bisa pelajari dari sosok Daud. Ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi hal yang kedua adalah Daud tidak berusaha menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain. Dia tidak menjadikan Batsyeba sebagai kambing hitam. Daud tidak beralasan bahwa dia jatuh dalam dosa karena tidak sengaja. Daud jatuh dalam dosa karena tidak sengaja Batsyeba mandi dan terlihat oleh dia dari sotah rumah. Daud tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan pihak-pihak lain yang membuatnya jatuh dalam dosa. Tapi Daud sadar bahwa hanya terhadap Tuhan sajalah dia berdosa. Hal yang kedua adalah jangan jadikan orang lain, keadaan sebagai kambing hitam untuk menutupi dosa kita. Ada orang yang mencuri, lalu kemudian untuk menutupi dosa mencurinya, dia berkata, karena kondisiku kepepet, karena kondisiku sulit. Jadi dia menggunakan kondisi untuk menutupi pelanggaran dan dosanya. Ada orang berselingkuh, lalu kemudian berkata dia jatuh dalam dosa perselingkuhan karena wanita itu menggoda dia. Bukan salahnya dia
saudara-saudara, yang seperti ini membuat kita semuanya sulit untuk berubah dan bertobat. Maka belajar hal yang kedua dari Daud, jangan salahkan orang lain, jangan jadikan keadaan orang lain, situasi apapun sebagai kambing hitam untuk menutupi dosa dan kesalahan kita. Dan hal yang ketiga yang menarik, dan ini hal yang hebat dari seorang Daud adalah, coba kita baca ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sadar bahwa yang namanya dosa selalu melahirkan konsekuensi. Daud sangat mengerti bahwa hukuman akan menanti dia, karena memang dia harus didisiplin seperti itu oleh Tuhan. Berbagai macam hukuman dia siap tanggung. Tetapi satu permintaan Daud adalah, janganlah membuang dia dari hadapannya, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Daud seolah berkata, Tuhan, kalau mau hukum apapun, saya siap tanggung segala akibat dan konsekuensi daripada dosa yang aku lakukan. Tapi satu hal yang aku minta, jangan terpisah aku dari hadirat Tuhan, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya Daud tidak ingin pengalaman Saul terulang dalam hidupnya. Ingat, hal yang paling fatal dari diri Saul adalah ketika roh Tuhan meninggalkan Saul. Maka hal yang sama, rupanya Daud tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak ingin roh Tuhan undur daripadanya. Jadi apapun dia siap tanggung konsekuensinya selain yang satu ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bagaimanapun juga menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan Daud. Apapun boleh hilang, apapun boleh lenyap, asal Tuhan dan hadiratnya selalu melekat kepadanya. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Kadang-kala dalam hidup ini ketika kita berbuat dosa dan Tuhan mengizinkan disiplin terjadi, maka berbesar hatilah untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi satu hal yang kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mentahirkan kita, dan tidak hanya itu, mintalah supaya roh Tuhan jangan undur daripada kita. Tuhan tetap menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari ketika kita jatuh dalam dosa. Akui, jangan jadikan orang lain keadaan menjadi kambing hitam buat menutupi pelanggaran kita. Dan yang ketiga, terima konsekuensinya dan mintalah roh Tuhan jangan pernah undur dari hidup kita. Tuhan berkati.